Halo pemirsa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat apa saja sesuai waktu Anda ketika menonton video ini. Kali ini kita akan memberikan masukan ya, masukan atau saran bagi para ternak mulyono. Kalau menurut saya ya ini sebatas saran, dipakai monggo, ndak ya ndak masalah. Kalau bisa para termul ini ya jangan sering-sering konferensi pers lah, namanya itu membuka aib, nanti ketahuan pengetahuan dari para termul ini, skill, kemampuan, pengalaman dan pengetahuannya itu semakin ketahuan skillnya sampai di mana, cara berpikirnya kayak apa, nanti semakin ketahuan. Masalahnya apa? Kita putarkan video konferensi persnya para termul ini waktu mendengar kabar bahwa Roy Suryo pra peradilan menang, guys. Menang Roy Suryo. Begitu mendengar Roy Suryo menang pra peradilan, langsung konferensi pers. Tapi kalau disimak, nanti jangan simak sendiri. Kalau disimak, dia tidak tahu bedanya penggeledahan dan pengambilan. Itu kan aneh, lucu. Nah, intinya penggeledahan sama pengambilan itu tidak sama. Kalau penggeledahan ya digeledah. Kalau kita digeledah ya kita digeledah, rumah digeledah ya rumahnya yang digeledah. Masalah diambil atau tidak itu lain lagi, lain urusan. Kemarin kan dinyatakan bahwa penggeledahan Polda Metro Jaya terkait yang di rumah Roy Suryo itu dinyatakan tidak sah alias ilegal. Kalau penggeledahannya ilegal, tidak sah, apalagi kalau nanti ada barang yang diambil, ya namanya ilegal, ya namanya mencuri. Tapi versinya termul berbeda. Kalau hal biasa penggeledahan tidak apa-apa, kan tidak ada yang barang yang diambil. Justru kalau ada barang yang diambil ketika tidak dinyatakan tidak sah, pengambilan ini namanya mencuri, namanya maling. Itu makanya beda penggeledahan dan pengambilan. Kalau penggeledahan ya digeledah, mau diambil mau tidak namanya digeledah. Kalau pengambilan ya barang diambil. Jadi penggeledahan itu belum tentu mengambil barang loh, guys. Ini perlu digarisbawahi, penggeledahan belum tentu kalau mengambil barang. Jadi bedakan antara penggeledahan dan pengambilan barang. Kalau penggeledahannya tidak sah, pengambilan barangnya namanya mencuri atau maling. Wong gini aja bahasa-bahasa gini ndak tahu kok. Katanya paham hukum. Paham hukum apanya ini? Bel gedes. Wes, berarti kemampuan cara berpikirnya kan ya cuma segitu. Makanya saran untuk para termul ini saran terbaik loh. Jangan dikira menghina, ini saran terbaik untuk para termul. Ya jangan sedikit-sedikit konferensi pers. Itu malah menunjukkan, malah nanti ketahuan skill, kemampuan cara berpikir yang kurang paham, kurang profesional, malah diketahui oleh umum. Makanya ya sudahlah, kalau kalah ya diterima kalah lah, jangan sampai menangis lah, ya jangan sampai menangis, wong kalah gitu aja kok repot, kok sampai nangis-nangis. Apa yang disampaikan katanya biasa, kita tertawa aja, kita ketawain aja katanya. Kita ketawain aja, itu bahasa di mulut, tapi dalam hati bedodok, dongkol, jengkel, seolah-olah termehek-mehek mau menangis. Kita coba simak konferensi pers dari para termul, pemirsa. Oke, selamat menyaksikan. Ya, kita mulai ya. Hah? Udah? Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Won Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Hari ini kita mengadakan press conference untuk kesekian kalinya terkait putusan saat ini yang update ya. Putusan Prapit Saudara KRMT ya. Roy Suryo ya. Saudara Roy Suryo atau Panci ya. Ya, ini hari ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, saya perkenalkan dulu hari ini yang hadir untuk press conference hari ini. Di sebelah kanan saya ada Ketua Umum Pradi Bersatu, Bapak Boy Kanu. Kemudian ada Pak Edi Suhaidi ya dari tim hukum Merah Putih. Kemudian ada Pak C Suhadi sebagai Ketua THMP tim hukum Merah Putih. Kemudian ada Bapak Bala Pationa yang tidak asing lagi, Pak Petrus ya. Pak Petrus Bala Pationa ini nggak asing lagi di media. Beliau adalah dari organisasi KAI. Kemudian ada Pak Kunang ya, Pak Kunang juga adalah THMP dan ada Fritz seperti biasa, ada dari relawan dan beberapa simpatisan. Ya, menanggapi bahwa adanya putusan Prapit hari ini, ya Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Ini adalah di mana disampaikan oleh hakim tunggal bahwa sah atau tidak sahnya satu penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Satu tidak sahnya penangkapan memang hari ini kita lihat dia melenggang kangkung. Memang dari media ke media kan ada Roy Suryo nggak ditahan, tangkap ya dia dijemput itu tidak diborgol. Baik-baik yang dia katakan G30 SPK itu tidak nyata. Nah ini juga yang perlu menjadi pertimbangan sebenarnya tadinya, tapi karena ini sudah selesai, saya anggap bahwa kita harus menghormati putusan Prapit. Terus kemudian ada penggeledahan. Penggeledahan apa yang diambil? Jadi jangan bangga dengan adanya putusan Prapit. Ini bukan menandakan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh teman-teman sebelah, bahwa kemudian termul menangis. Siapa yang menangis? Gak ada yang menangis di sini. Justru kami ya hari ini mengapresiasi Prapit yang sudah ya menerapkan ya modernisasi hukum. Modernisasi hukum itu apa? Yaitu antara KUHP lama transisinya ke KUHP baru. Jadi sebenarnya yang dimenangkan di sini bukan dimenangkan ya. Yang diputuskan di sini adalah ya administrasinya. Jangan bangga saudara. Administrasinya sah atau tidak sah. Ya kan? Nah, itulah yang diputuskan 3 dari 7 permohonannya. Nah, terus bangganya di mana? Kalau dia tidak sah penangkapan, saudara-saudara, berarti dia harus dikeluarkan dari tahanan. Nah, memang gak ditahan kok. Iya kan? Terus masalahnya di mana? Jadi, saya rasa ini adalah jangan lagi nanti kita goreng-goreng lagi, menang. Nah, itu framing. Tetapi apapun itu, putusan Prapit kita hormati bersama dan ini kita anggap bagus. Artinya sah atau tidak sahnya satu administrasi dari kepolisian. Tetapi apakah polisi salah? Tidak. Tidak ada kesalahan polisi di situ. Kenapa saya bilang memang semua administrasi itu harus ada, yaitu surat kapnya, surat hannya, surat penggeledahannya. Nah, kalau itu hakim menilai lain, itu urusan hakim. Tapi sekali lagi kami sampaikan di sini sebagai tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, ya
bahwa apa yang terjadi saat ini adalah normatif hukum dan kita hormati semua, bahwa tidak perlu lagi kan mengeluarkan dia dari tahanan kan, karena memang tidak sah dan tidak ditahan, jadi tidak perlu dikeluarkan dari tahanan, memang dia jalan-jalan kan. Nah, tetapi kalau mau dicoba, silakan monggo ke luar negeri, ya kan? Monggo silakan ke luar negeri, kalau bisa, kan begitu. Nah, jadi artinya upaya paksa sebahagian, perlu digarisbawahi, sebahagian, bukan menang telak, tidak, karena tidak menggugurkan pokok perkara. Pokok perkara adalah peristiwanya. Nah, peristiwanya itu tidak gugur, saudara. Ya, tidak gugur. Artinya dia melakukan Prapit kedua di sini tercermin bahwa untuk Prapit kedua saya rasa hal yang sia-sia. Dan ini kita harus betul-betul kawal untuk Prapit yang kedua agar supaya cepat masuk kepada pokok perkara. Jangan-jangan ya kan upaya meninggalkan Dokter Tifa ada. Ya kan begitu ditawarkan nanti diambil di persidangan. Nah, kita lihat saja bahwa ada kewenangan hakim untuk mengembalikan di dalam tahanan. Nah, ini akan kita lakukan nanti. Bahwa siap-siap ya, Mahkamah Agung juga menerima surat dari berbagai organisasi advokat. Ya, itu akan kita minta peninjauan atau tinjauan kembali terkait penahanan Roy Suryo. Karena hari demi hari baru dikabulkan 3 saja, sudah euforianya minta ampun nih. Ini adalah presiden buruk bagi pelanggaran hukum. Pelanggar hukum, bukan pelanggaran hukum, bagi pelanggar hukum. Ya, atau terdakwa atau tersangka, ya, tersangka ataupun terdakwa. Nah, untuk itu mungkin di sini saya sebagai moderator yang akan melimpahkan ke teman-teman dan di sini kita lihat saksikan bahwa ini senior-senior yang duduk ini tertawa mereka semua. Ini apa ini? Opo iki? Yang sebenarnya ya hal ini sudah telat gitu loh untuk diputuskan, telat sekali gitu. Ini sudah masuk pokok perkara dan sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Untuk itu teman-teman, sekarang saya akan berikan kepada ketua tim hukum merah putih dulu untuk menyampaikan apa sih kiat-kiat dan apa sih yang akan kita lakukan untuk memerangi seorang pelaku kriminal atau pelaku tindak pidana yang saat ini masih gentayangan di luar sana ya. Waktu dan tempat saya kasih dengan hormat Pak Suhadi dulu. Terima kasih tanggapannya terhadap Prapit. Terima kasih Pak Suhadi. Terima kasih teman-teman. Ini memang berita yang menurut saya cukup agak sedikit ya gimana, sudah terjadi kan. Kita tetap harus menghormati semua produk hukum. Jadi apapun yang sudah diputus dalam Prapit ini kita hormati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.